Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman, Part 5. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitter Lobdreamer untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di penghujung tahun 2004. Ada yang aneh dengan taman itu, Ji, ucapku kepada teman seperjalananku ketika kami sedang menikmati kopi di sebuah warung di depan taman kota. Ini sih nggak bisa disebut taman, tapi hutan, sahutnya. Terserah, yang penting di pintu masuk tulisannya taman, sumutku. Tapi benar apa yang kamu bilang. Taman itu terlalu rimbun dan pohonnya juga gede-gede. Tapi bukan itu maksudku, ada sesuatu yang lain di dalam sana, sambungku. Mau cek ke dalam? Ucap temanku yang bernama Aji itu. Kita cari info dulu aja. Ibu Nuwun Sewu, Ibu permisi, ucap Aji kepada wanita paruh-baya pemilik warung. Nggih mas pripun? Iya mas bagaimana, jawabnya. Ibu kulo Aji, niki rencange kulo sing bagus dewe asmane Arga. Menawi ibu gadah lar putri ingkang tasih legan. Ibu saya Aji. Ini teman saya yang paling ganteng namanya Arga. Apa ibu punya anak gadis yang masih sendiri? Plak, telapak tanganku langsung melayang di kepala Aji dan seketika menghentikan ucapannya. Sing genah, yang benar, ucapku, sedangkan Aji hanya cengengesan dan ibu pemilik warung itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Ampun dimiring ke ibu, cah edaniku, jangan didengarkan ibu, anak gila itu, ucapku lagi. Masih kok yo lucu tenan toh. Tapi nggih asline kulo gadah lar putri mas. Nanging tasih sekolah, ucap ibu itu sambil sesekali masih tertawa. Tenan toh. Bener kan, ucap Aji, namun aku langsung menyelanya sebelum bicaranya semakin melantur. Menengo. Diamlah. Lah bade tanglet nopo toh mas Jane. Lah mau tanya apa sih mas sebetulnya, ucap ibu pemilik warung itu setelah puas dengan candaan dari Aji. Kulo bade tanglet tentang taman meniko ibu. Saya mau tanya tentang taman itu ibu, ucapku dengan nada lebih serius. Ibu pemilik warung yang bernama Sri itu pun langsung menatap lekat kepadaku. Guratan tajam yang menunjukkan keseriusan jelas terlihat dari wajahnya. Tak ada lagi lontaran canda dari mulut Aji yang menunjukkan dia pun mulai serius. Wonten ancas menopon jenengan agletake taman meniko? Ada tujuan apa kalian menanyakan tentang taman itu? Ucap Ibu Sri, mboten wonten tujuan nopo-nopo. Namung penasaran mawon kok taman niku kados mboten kaurus. Tidak ada tujuan apa-apa. Hanya penasaran saja kok taman itu seperti tidak terurus, ucapku. Taman kui ora kok ora kaurus. Nanging ora ono sing sanggup ngurus. Taman itu bukannya tidak terurus. Tapi tidak ada yang sanggup mengurus. Tiba-tiba terdengar suara lelaki menjawab dari luar warung. Kami bertiga pun serempak melemparkan pandangan kepadanya. Jenengan mawon sing cerita pak. Ketoke mas-mas iki ora seko kene dadi durung ngerti soal taman kui, ucap Ibu Sri. Aku Pak Marto mas. Bojone Ibu Sri, aku Pak Marto mas. Suaminya Ibu Sri, ucapnya memperkenalkan diri, yang ternyata suaminya Ibu Sri pemilik warung itu. Kami pun langsung menyelaminya dan ikut memperkenalkan diri. Sampean ini dari mana dan mau kemana, kok tiba-tiba penasaran dengan taman itu? Ucapnya kemudian. Kami dari kota sebelah pak. Sebetulnya kami sekedar lewat mau ke desa Rawasari mengunjungi saudara kami. Kebetulan kami istirahat di sini dan penasaran dengan taman itu kenapa tidak terurus, ucapku, sedangkan Aji masih asyik menyeruput kopinya. Sampean lihat apa di dalam taman itu? Ucap Pak Marto sedikit berbisik. Cuma pohon-pohon rimbun yang tidak terurus pak, dan sampah-sampah berserakan seperti tidak ada yang membersihkan, jawabku. Pak Marto lalu tersenyum dan kembali berucap.
Saya yakin kalian tidak hanya melihat itu. Kalian pasti melihat hal lain kan? Maksudnya Pak? Ucapku lagi. Sorot mata kalian sejak tadi saya perhatikan memiliki kemampuan untuk melihat hal yang tidak bisa terlihat dengan mata biasa. Apa kalian ngelmu, belajar hal gaib? Ucap Pak Marto. Mboten Pak. Tidak Pak. Kami hanya orang biasa saja. Kebetulan penasaran saja dengan taman itu, ucapku berkilah. Sudah, jawab aja jujur. Lagi pula Pak Marto ini juga bukan orang biasa, iya Pak. Kami melihat sesuatu yang suram di dalam taman itu, potong Aji tiba-tiba. Mas Aji ini malah langsung bicara begitu. Saya cuma ngetes Mas Arga saja tadi, ucap Pak Marto sembari tertawa. Jadi kalian ini sudah saling kenal? Ucapku sedikit bingung. Sudah Mas. Mas Aji ini beberapa kali kesini sendirian. Awalnya dulu juga seperti jenengan penasaran dengan hal lain yang ada di dalam taman itu. Terakhir kali kesini dia sempat bilang akan mengajak temannya yaitu jenengan, ucap Pak Marto. Gendeng, ngono orang ngomong kawit mau. Gila, gitu gak bilang dari tadi, ucapku sambil menjitak kepala Aji. Mereka semua lantas tertawa terbahak, Ibu Sri pun juga ikut tertawa dari dalam dapur. Nampaknya mereka cukup puas mengerjaiku. Kalau kalian ingin mengetahui isi taman itu, sebaiknya kita datang lagi ke sini nanti malam. Nanti istirahat dulu di rumah saya, kebetulan sebentar lagi warung saya juga mau tutup. Ucap Pak Marto sembari melihat ke arah barat yang menunjukkan hari sebentar lagi senja. Aku dan Aji menyetujui usulan Pak Marto. Tak berapa lama, Pak Marto dan Ibu Sri bersiap untuk menutup warungnya. Aku dan Aji ikut membantu beres-beres supaya pekerjaan mereka cepat selesai. Usai menutup warung, kami pun bertolak ke rumah Pak Marto yang ternyata tidak terlalu jauh dari taman itu. Senja telah luruh dan malam pun menggantikannya dengan legamnya yang sempurna. Aku dan Aji sedang duduk santai di teras rumah Pak Marto. Kami sengaja menunggu malam agak larut sebelum datang ke taman kota yang kata banyak orang sangat angker. Nanti kamu pasti menemukan sesuatu yang menarik di sana, ucap Aji. Maksudnya? Ada misteri yang tersimpan sangat lama di sana, tapi aku tidak bisa memastikannya. Aku yakin kamu bisa melihatnya lebih jauh, ucapnya lagi. Kedua alisku mengkerut usai mendengar penuturan Aji, rasa penasaranku semakin membuncah untuk mengetahui misteri apa yang tersimpan di taman itu. Sekilas penglihatanku sore tadi aku melihat banyak sekali kengerian di sana. Entah sudah berapa banyak roh-roh penasaran yang terkekang di taman itu tidak dapat keluar. Hampir semua roh itu menyimpan dendam. Bisa jadi mereka korban penumbalan, atau bisa juga roh orang-orang yang bersekutu dengan lelembut untuk tujuan tertentu. Hingga pada saat waktunya tiba mereka membayar apa yang telah mereka lakukan semasa hidup, roh mereka menjadi budak bangsa lelembut yang bersekutu dengannya. Jadi kamu memang sudah sering ke sini? Tanyaku. Dibilang sering sih tidak juga, hanya beberapa kali. Kebetulan tiap mau ke rumah Paman Arya di Desa Rawasari kan selalu lewat depan taman itu. Setiap kali lewat aku selalu merasakan adanya kekuatan besar yang bersemayam di sana. Karena penasaran, aku berhenti di warung Ibu Sri yang ada di seberang taman untuk istirahat sekaligus mengamati. Kebetulan banget waktu itu Pak Marto ada di warung juga, aku nanya-nanya ke beliau. Lalu Pak Marto malah mengajakku masuk ke dalam taman malamnya, cerita Aji. Terus kamu lihat apa di dalam taman? Tanyaku. Memang banyak roh penasaran yang bersemayam di sana, tapi roh-roh itu tidak bisa keluar dari taman seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Persis seperti apa yang kupikirkan, sahutku. Tapi yang paling mengerikan, ternyata memang ada kekuatan besar yang masih bersemayam di dalam sana. Aku mencoba menelusuri tapi gak bisa lihat apapun, ucap Aji. Sepertinya ada semacam kekuatan yang bisa menahan dan mengaburkan penglihatan orang-orang tertentu, ucapku. Di waktu yang lain, aku pernah mengajak Paman Arya juga, tapi hasilnya sama saja. Paman Arya tidak bisa melihat lebih jauh juga, makanya aku ngajak kamu. Aku yakin kamu bisa menelusuri lebih dalam, ucap Aji lagi. Sebelum ke sana, ada hal yang harus kalian ketahui dulu, ucap Pak Marto yang tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Aku dan Aji pun serempak melihat ke arahnya.
Taman itu memiliki sejarah yang sangat panjang, ucap Pak Marto lagi usai duduk di sebelah kami. Aku pun menyeruput lagi kopi pahit yang telah tersuguh untuk bersiap mendengarkan cerita dari Pak Marto mengenai taman itu. Saya asli warga sini Mas, leluhur saya juga asli sini, bahkan bisa dikatakan mereka termasuk yang babat alas selalu menempati wilayah ini pertama kali, ucap Pak Marto mengawali ceritanya. Tapi menurut cerita turun-temurun dari leluhur saya, sebelum mereka pertama kali menempati daerah sini, jauh sebelumnya sudah pernah ada perkampungan juga di sini. Konon ceritanya seluruh warga desa yang sebelumnya itu semuanya mati karena ditumbalkan kepada sosok penguasa lelembut. Taman kota yang kalian lihat tadi dulunya adalah pusat hutan belantara yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya penguasa lelembut itu. Oleh karenanya hingga beberapa generasi, taman itu seperti tidak bisa tersentuh pembangunan. Karena siapapun yang berniat membuka lahan di situ pasti akan mati mengenaskan. Pak Marto lalu melanjutkan ceritanya, dulu perkampungan leluhur saya juga pernah digemparkan dengan hilangnya beberapa warga. Ternyata setelah dicari, warga yang hilang itu ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa tergeletak begitu saja di bawah pohon besar di tengah hutan yang angker itu. Kejadian itu sempat terulang beberapa kali hingga suatu ketika datanglah seorang begawan yang membantu mengendalikan lelembut itu lalu menyegel hutan itu supaya mereka tidak bisa keluar dan mencelakakan warga lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi kejadian hilangnya warga karena diculik lelembut untuk dijadikan tumbal bagi penguasa hutan itu. Pak Marto menghentikan ceritanya sejenak untuk menyesap kopinya lalu kembali bercerita. Pemerintahan terdahulu sempat membersihkan hutan itu dan membuatnya menjadi taman. Mereka tidak menebang pepohonan atau membersihkan hutan itu. Hanya membuat jalan di tengahnya, lalu menempatkan kursi dan lampu taman saja. Awal mula proyek itu berjalan, ada beberapa pekerja yang meninggal secara misterius. Tapi proyek itu tidak dihentikan hingga berhasil diselesaikan. Namun di akhir masa jabatannya, bupati yang membangun taman itu tiba-tiba meninggal juga secara misterius. Banyak orang yang percaya bahwa bupati tersebut meninggal karena nekat merambah hutan itu untuk dijadikan taman kota. Aku dan Aji masih mencermati cerita dari Pak Marto tersebut tanpa menyela sedikit pun, aku yakin masih banyak hal yang akan disampaikannya. Sudah banyak sekali orang-orang yang berusaha membersihkan taman itu dari pengaruh gaib yang ada di dalamnya. Mulai dari pemuka agama sampai ke dukun juga, tapi tidak satu pun dari usaha mereka yang membuahkan hasil. Oleh karenanya, sebelum ke sana, saya minta kalian tidak memaksakan diri, ucap Pak Marto mengakhiri ceritanya. Kami memahami batasan kami Pak. Jadi jangan khawatir, ucapku sembari tersenyum. Tapi sejujurnya saya penasaran dengan perkampungan yang sudah ada sebelum leluhur Pak Marto menempati tempat ini Pak, ucap Aji. Selama ini sama sekali tidak ada petunjuk apapun mengenai perkampungan itu Mas. Bahkan cerita turun-temurun dari leluhur saya pun sama sekali tidak pernah menyinggung tentang perkampungan itu. Mereka hanya mengetahui bahwa ketika mereka datang, mereka menemukan sisa reruntuhan rumah warga yang telah rusak parah. Mereka percaya perkampungan itu telah hilang sejak beberapa ratus tahun sebelumnya, ucap Pak Marto. Aku dan Aji hanya manggut-manggut lalu memasang gestur serius. Entah bagaimana, aku merasa yakin ada kaitan antara misteri taman kota dengan perkampungan yang telah hilang sebelum leluhur Pak Marto menempati tempat ini. Oh iya, satu lagi Mas. Beberapa waktu terakhir ini ada seseorang yang sering masuk ke dalam taman sendirian. Bahkan beberapa hari yang lalu ada yang menemukannya pingsan di dalam taman sampai dibawa ke rumah sakit. Saya rasa kalian harus bertemu dengan orang itu, ucap Pak Marto. Apa Bapak mengenalnya? Di mana kami bisa menemuinya? Tanyaku. Dia pernah mampir ke warung saya, kalau tidak salah namanya Burhan. Saya sempat bertanya apa tujuannya sering ke taman sendirian, tapi dia hanya menjawab ingin menikmati waktu menyendiri saja. Tapi saya yakin ada hal lain yang dia sembunyikan, saya tidak tahu di mana dia tinggal. Tapi kalau ingin bertemu dengannya cukup kalian tunggu di warung saya saja. Besok atau lusa dia pasti datang lagi ke taman itu, jawab Pak Marto. Baiklah kalau begitu kami minta izin untuk tinggal di sini dulu beberapa hari Pak. Kami bisa tidur di musola atau di warung jika diizinkan, ucap Aji. Kalian menginap di rumah saya saja. Ucap Pak Marto. Tidak perlu Pak.
Jika diizinkan lebih baik kami menginap di warung saja supaya bisa mengamati taman itu dari dekat, ucapku mengutarakan niat kami menginap di warung. Baiklah kalau begitu, tapi sekali lagi saya minta kalian jangan gegabah dan jangan memaksakan diri. Taman itu sangat berbahaya, ucap Pak Marto kembali memperingatkan kami. Pasti Pak, ucapku diikuti Aji. Tak lama usai percakapan itu, Ibu Sri memanggil kami untuk makan malam bersama. Awalnya kami menolak karena tidak mau merepotkan, kami ingin keluar mencari warung saja. Tapi pasangan suami istri itu memaksa kami dengan alasan sudah terlanjur memasak lebih. Jika tidak ada yang makan akan terbuang sia-sia nanti, kami pun tidak bisa menolak lagi. Akhirnya kami menikmati makan malam bersama keluarga Pak Marto sebelum bersiap untuk datang ke taman kota, mencari petunjuk mengenai misteri yang tersimpan di dalam taman itu yang terus-menerus membuatku penasaran sejak pertama melihatnya. Usai makan malam aku meminta izin untuk menggunakan salah satu ruangan di rumah Pak Marto untuk melakukan persiapan. Pak Marto mempersilahkan kami menggunakan salah satu kamar kosong di rumahnya yang dulunya merupakan kamar anak sulungnya yang saat ini sedang bekerja merantau di luar kota. Aku dan Aji duduk bersila memanjatkan doa dan wirid kepada junjungan kami supaya kami diberikan keselamatan, ketika menelusuri taman kota itu tengah malam nanti dan mendapatkan jawaban atas rasa penasaran kami. Menjelang tengah malam rintik hujan mulai turun, semakin lama perlahan semakin deras. Aku dan Aji sempat ragu untuk melanjutkan niat kami menelusuri taman itu malam ini. Namun Aji menegaskan bahwa malam ini adalah kesempatan terbaik untuk menguak misteri yang tersimpan di dalam taman itu. Karena berdasarkan informasi yang dia peroleh, setiap bulan hujan dan khususnya jika hujan mulai turun menjelang tengah malam begini, makhluk penghuni taman itu akan keluar menunjukkan eksistensinya. Entah apa alasannya, kalian yakin akan tetap ke sana malam ini? Ucap Pak Marto yang melihat kami keluar dari ruangan yang kami gunakan sebelumnya. Yakin Pak, bukankah saat hujan tengah malam begini adalah kesempatan terbaik? Ucap Aji. Itu benar Mas, tapi sekaligus lebih berbahaya. Jawab Pak Marto. Kita berdoa saja semoga tidak ada hal buruk yang terjadi Pak. Kalau Pak Marto ragu, Bapak bisa menunggu di rumah atau di warung saja nanti, ucapku. Tidak Mas. Saya tetap harus mendampingi kalian. Ucapnya dengan nada serius. Aku tidak menampik kekhawatiran Pak Marto atas keselamatan kami. Sejujurnya aku sendiri pun merasakan firasat bahwa urusan ini jauh lebih berbahaya daripada urusan yang berhubungan dengan hal gaib yang sudah pernah kami hadapi sebelumnya. Akan tetapi jika kami tidak melakukannya, aku merasa ada hal berbahaya yang akan mengancam nyawa banyak orang akan terjadi nantinya. Baiklah kita ke sana sekarang, ucap Aji usai mengenakan mantel hujan dan memastikan aku serta Pak Marto juga sudah mengenakannya. Dengan mengendarai dua motor, kami bertiga meluncur menuju ke warung Pak Marto yang terletak persis di depan pintu masuk taman kota. Kami memarkirkan kendaraan kami di dalam warung lalu berjalan kaki memasuki area taman. Kami membawa senter sebagai alat bantu penerangan, sebab semua lampu taman yang telah terpasang sudah tidak berfungsi lagi, kecuali satu lampu yang terletak di tengah persis di samping salah satu kursi taman. Kami bertiga mengayun langkah pelan namun pasti menembus kegelapan dan pekatnya guyuran hujan. Sesekali kami harus menyeka wajah yang basah dan menghalangi pandangan mata kami. Tempat yang kami tuju adalah tengah-tengah taman tempat satu-satunya lampu taman itu menyala. Menurut penuturan Pak Marto, di tempat itulah penunggu taman ini sering menampakkan diri. Biasanya dia menampakkan diri dengan wujud perempuan cantik berkebaya putih atau terkadang hitam dan menari di sekitar lampu taman itu. Pak Marto yakin, penampakan perempuan itu adalah salah satu kunci dari misteri yang tersimpan di taman ini. Ketika lampu taman itu mulai terlihat, aku merasakan langkahku menjadi semakin berat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangiku untuk mendekat ke sana. Aku bersusah payah untuk terus melangkah meski semakin lama semakin berat akibat adanya sesuatu yang menghalangiku ini. Aji yang berjalan di depanku pun menyadari apa yang sedang terjadi padaku. Kenapa gak? Tanyanya. Sepertinya ada yang menghalangiku untuk mendekati tempat itu, desisku pelan. Tapi aku belum merasakan kedatangan makhluk apapun, ucap Aji. Sepertinya penghalang ini hanya untukku, entah kenapa, ucapku.
Sebaiknya kita berhenti dulu di sini, ucap Pak Marto. Aku pun langsung duduk bersila lalu menutup mata untuk berkonsentrasi. Aku mencoba menelusuri kekuatan tak kasat mata ini bersumber dari mana dan mencari cara untuk melepaskannya. Dalam penglihatan batinku, aku melihat sesosok perempuan muda sedang duduk merenung di atas sebuah batu di samping pohon besar. Dari penampilannya sepertinya dia berasal dari zaman kerajaan dulu. Entah zaman kerajaan apa, aku tidak bisa memastikannya. Tatapan perempuan itu begitu sendu seperti sedang meratapi kesedihan yang mendalam. Aku mencoba melangkah ke arah perempuan itu, sebab aku yakin dia salah satu kunci dari misteri yang tersimpan di taman kota yang kudatangi bersama Aji dan Pak Marto. Namun sekuat apapun aku berusaha, kaki ini terasa kaku tak dapat digerakkan sama sekali. Hingga beberapa saat kemudian perempuan itu menoleh kepadaku dan menatapku tajam memancarkan kebencian dan dendam yang begitu besar. Getih anget katresnan lelembut. Sukmo wangi penganten Gusti Baginda Prabu Rogo elok kunjoroning jiwo. Ora ono menungso kang bisa nyanding. Kejobo iro kang gadah manunggaling pusoko kembang maya. Tiba-tiba saja mulut perempuan itu menggumamkan kidung dengan nada parau. Berulang-ulang dia terus bergumam yang semakin lama terdengar semakin mengerikan. Lalu dilanjutkan dengan kidung lainnya. Nalikaning wayah lingsir wengi tiasing rasa katresnan, mukti santika bawana sewu warsa hametag sira kelawan, hiang paduka sengkala teka kalabendu nyata. Aja, wani ginulah rasa marang manungsa kejabarasaning ati ketaman tineluh mering kemanjing japa mantra. Meski terdengar menakutkan, tapi aku berusaha menelaah makna dari kidung itu seolah aku yakin ada petunjuk tersembunyi dari lirik kidung yang diucapkan perempuan itu. Beberapa kali perempuan itu terus mengulang-ulang kidung itu hingga perlahan kabut tebal menyelimuti tubuhnya dan menyamarkan pandanganku. Aku yang masih berusaha untuk bergerak tiba-tiba tersentak dan kembali tersadar. Aku membuka kedua mataku dan merasakan ada lelehan cairan dari lubang hidungku. Jangan bangun dulu ga. Ucap Aji yang masih menahan tubuhku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapku masih dalam kebingungan. Sepertinya kamu tadi terbawa ke alam mereka. Entah apa yang terjadi di sana, tiba-tiba ketika kamu tersadar sudah keluar darah dari hidungmu, ucap Aji. Kita harus keluar sekarang, tempat ini jauh lebih berbahaya dari dugaan kita. Kita harus membuat rencana lebih matang sebelum datang ke sini lagi, ucapku. Tanpa menanggapi ucapanku, Aji dan Pak Marto langsung membantuku untuk bangkit dan segera meninggalkan taman ini. Sesampainya di warung, kami beristirahat dulu untuk memulihkan tenaga, terutama tenagaku yang terkuras hampir habis hanya dengan terbawa sebentar ke alam lelembut itu. Tak berapa lama ponsel Aji berbunyi, dia mengangkatnya dan nampak berbicara serius dengan seseorang di seberang sana. Besok Paman Arya kesini, ucapnya usai menerima telepon yang ternyata dari Paman Arya. Sepertinya masalah ini benar-benar serius sampai Paman Arya harus datang ke sini, ucapku. Betul, barusan Paman Arya bilang dia merasakan firasat buruk akan terjadi sesuatu denganmu, ucapnya. Apa mungkin misteri taman itu ada kaitannya denganmu? Sambungnya. Entahlah, tapi tadi aku sempat menduga seperti itu juga, ucapku. Atau mungkin saja leluhurmu, sahut Aji. Cerita beralih di sebuah desa di pinggir alas kidul, zaman kerajaan Hindu. Hari-hari berlalu begitu saja usai kejadian warga mendatangi rumah Sundari, karena menduga Sundari terkait dengan teror yang dialami oleh mereka. Kini mereka tak lagi mengusik Sundari dan ibunya karena telah percaya dengan apa yang mereka buktikan sendiri melalui Sumi. Namun teror dari lelembut penghuni alas kidul tak juga berhenti. Hampir setiap malam mereka selalu dicekam ketakutan karena bisa saja mereka yang mendapatkan giliran serangan teror atau diculik bangsa lelembut itu. Ki Wongso yang berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dan melawan teror lelembut itu seolah tidak memberikan efek apapun. Sepertinya kondisi di desa kita sekarang menjadi semakin memprihatinkan ibu, ucap Sundari kepada Suprapti ketika mereka sedang duduk di depan tungku dapurnya. Ibu dengar juga seperti itu enduk. Hampir setiap hari ada saja warga yang hilang dan tidak pernah kembali, ucap Suprapti. Endari jadi semakin merasa bersalah ibu. Bagaimanapun juga semua ini Endarilah penyebabnya. Ucap Sundari lirih. Ini bukan salahmu enduk. Kamu bagian dari korban juga di sini.
Bersabarlah sampai Mas Damar dan Ki Wongso bisa menolongmu, ucap Suprapti berusaha menguatkan anaknya itu. Bagaimana jika Mas Damar gagal mendapatkan pusaka itu, Ibu? Ucap Sundari. Yakinlah Enduk. Gusti pasti akan memberikan pertolongannya, entah itu melalui Mas Damar ataupun orang lain. Yang terpenting kamu jangan sampai kehilangan keyakinanmu apalagi menyerah, ucap Suprapti lagi. Tak ada lagi kata-kata yang terucap dari mulut Sundari. Dia hanya menenggelamkan lamunannya dan meratapi nasibnya yang malang ini. Ingin rasanya dia mengakhiri semua ini, namun dia tidak tahu bagaimana caranya. Pergi meninggalkan desa ini pun percuma saja, sebab berdasarkan penuturan Ki Wongso, meskipun dirinya pergi warga desa tetap akan diincar bangsa lelembut itu untuk dijadikan tumbal. Dan kemanapun dia pergi, Raja Lelembut itu pasti akan tetap menemukannya sebelum Raja Lelembut itu berhasil dimusnahkan menggunakan pusaka kembang maya yang sedang dicari oleh Damar. Sewu warsa kantun milang mastu panamaya kedah dirampungaken sewu wadal sampun magut jangkep. Nalika jangkep, sliramu nidia winengku dening sinuhun Prabu Kolosetro. Dalam lamunannya, Sundari kembali mendengar lantunan kidung dengan nada yang sangat menyeramkan. Seketika dia tersentak dan mengedarkan pandangan ke sana kemari, Suprapti yang melihat gelagat aneh putrinya itu pun ikut merinding. Ono opo Enduk? Ada apa Enduk? Tanya Suprapti. Endari mendengar lagi kidung yang menyeramkan itu Ibu, ucapnya. Tapi Ibu tidak mendengar apapun, Enduk, ucap Suprapti. Sundari kembali terdiam, seperti sebelum-sebelumnya ketika ada suara-suara aneh semacam itu selalu saja hanya Sundari yang mendengarnya. Sundari perlahan beranjak lalu masuk ke dalam kamarnya, dia tidak mau menunjukkan kegelisahannya di depan ibunya. Sebab dia tidak ingin ibunya semakin terbebani dengan apa yang sedang dialaminya. Sundari beringsut di atas amben lalu menyelimuti tubuhnya dengan jari lusuhnya. Matanya berusaha terpejam untuk melupakan segala beban pikirannya selama ini. Namun sekeras apapun dia berusaha, lelap tak juga kunjung datang untuk menenangkan jiwanya. Hingga beberapa saat kemudian kembali terdengar lagi lantunan kidung menyeramkan itu. Sewu warsa kantun milang mastu panamaya kedah dirampungaken sewu wadal sampun magut jangkep. Nalika jangkep, sliramu nidia winengku dening sinuhun Prabu Kolosetro. Sedaya manusia pada nedia takluk dumateng sinuhun sedaya jan manedia dadi begondal. Datan ana digdaya kang saguh lireni nalika sinuhun sampun nenangi. Lantunan kidung itu terdengar begitu jelas seolah orang yang melantunkannya tepat berada di depan jendela kamarnya. Sundari berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk melihat keluar. Dia berpikir jika terus-menerus terkekang dalam rasa takut, maka dia tidak akan pernah bisa terlepas dari teror ini. Perlahan dia membuka kunci jendelanya lalu membukanya lebar. Pandangan matanya berusaha memindai keluar menembus guyuran hujan yang sedikit mengaburkan penglihatan. Di antara legamnya malam ditambah guyuran hujan yang menyamarkan penglihatan, samar terlihat sesosok manusia berdiri tidak jauh dari hadapannya. Sundari memicingkan mata untuk mempertajam penglihatannya, hingga ketika pandangannya semakin jelas, seketika Sundari terbelalak melihat sosok yang berada di depannya itu. Sosok seorang perempuan renta berdiri di tengah guyuran hujan menatap tajam ke arahnya. Raut wajahnya begitu mengerikan dengan keriput dan beberapa bagian kulit yang mengelupas. Seringai perlahan tersungging dari bibirnya ketika sosok itu menyadari Sundari sedang menatapnya. Sekedap malih sampun wancine Endoro Putri winengku dening sinuhun. Sebentar lagi sudah waktunya Endoro Putri disunting oleh sinuhun. Sosok itu mengucapkan kalimat yang seketika membuat nyali Sundari runtuh. Sundari langsung menutup kembali jendela kamarnya dengan keras. Nampaknya nyalinya memang belum cukup untuk menghadapi teror yang selama ini menyambanginya. Nafas Sundari memburu diikuti buliran keringat yang muncul di keningnya, sedangkan sosok yang tadi dilihatnya masih terus melantunkan kidung menyeramkan di luar sana. Di tempat yang cukup jauh dari desa pinggir alas kidul seorang pemuda sedang berjalan sendirian menembus gelapnya malam untuk mengintai pergerakan musuh. Pemuda itu tidak lain adalah Damar yang sepertinya mendapatkan tugas sebagai telik sandi. Damar memang sengaja masuk ke bagian telik sandi, sebab dia bisa bebas bergerak untuk melakukan tugasnya sebagai pengintai sekaligus mencari keberadaan pusaka kembang maya yang menurut petunjuk ayahnya berada tidak jauh dari tempatnya bertugas. Menurut penuturan ayahnya, pusaka itu disimpan oleh seorang resi yang tinggal di salah satu gunung tidak jauh dari kota raja.
Namun tidak seorang pun yang mengetahui tempat pastinya di mana resi itu tinggal. Damar harus mencarinya sendiri menyusuri setiap sisi lembah dan bukit yang ada di gunung besar yang mereka kenal dengan Bukir Udarati. Sudah beberapa hari Damar menyusuri hamparan lembah dan bukit yang ada di sekitarnya, meski dia belum mendapatkan petunjuk apapun mengenai keberadaan resi itu. Namun dia sama sekali belum menyerah. Rasa cintanya yang begitu besar kepada Sundari selalu menjadi penyemangatnya untuk terus mencari keberadaan resi itu sekaligus meminta pusaka kembang maya untuk menyelamatkan gadis yang disayanginya itu dari kutukan. Pemuda gagah dan tampan itu terus mengayun langkah untuk mendapatkan petunjuk atau bahkan keberadaan resi yang dicarinya. Hingga beberapa waktu kemudian dia sampai di sebuah gua di sisi sebuah tebing besar dan menjulang tinggi. Damar berniat memasuki gua itu untuk sekedar beristirahat, sebab sejak pagi hari tadi dia terus bergerak menyusuri berbagai sisi gunung besar ini. Perlahan Damar memasuki cerukan di sisi tebing itu, hawa dingin dan lembab langsung menyambutnya. Damar berhenti di salah satu sisi tidak terlalu jauh dari pintu masuk. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia segera membuat api untuk menghangatkan diri dan sebagai sumber penerangan. Damar yakin tempat ini cukup jauh dari wilayah pantauan musuh, jadi cukup aman jika dia membuat api tanpa khawatir terlihat oleh telik sandi musuh. Setelah api menyala cukup besar, perlahan hawa dingin terkikis berganti kehangatan yang menyamankan. Damar segera mengambil posisi untuk mengistirahatkan tubuhnya sejenak, namun ketika kesadarannya hampir pudar, pandangan matanya menangkap samar ada sosok yang berdiri di mulut gua. Damar tidak bisa mengenali siapa sosok itu, yang jelas dia memakai pakaian serba putih dan terlihat seperti sudah berusia lanjut. Damar berusaha mengerjap untuk mengembalikan kesadarannya lalu bangkit untuk melihat lebih jelas sosok itu. Tapi ketika dia sudah sadar sepenuhnya, sosok itu sudah tidak ada lagi alias lenyap begitu saja. Damar celingukan ke sana kemari mencari keberadaan sosok itu, namun hasilnya tetap nihil. Dalam kebingungannya, tiba-tiba dia mendengar seseorang berbicara namun tidak terlihat wujudnya. Opo kang dadi ancasmu teko ing tlatah iki? Apa yang jadi tujuanmu datang ke tempat ini? Nuwun pangapunten, sinten mawon panjenengan. Kulo boten wonten ancas ala wonten ing tlatah mriki. Kulo namung pados panggenanipun Resi Chandramaya. Mohon maaf, siapapun Anda. Saya tidak ada tujuan buruk di tempat ini. Saya hanya mencari tempat tinggalnya Resi Chandramaya, ucap Damar sambil terus celingukan ke sana kemari. Sesuk nalika mijiling di nakara, mlakua enering kereming di nakara kui. Aja mandek sak durunge mangsa sandekala. Besok ketika terbitnya matahari, berjalanlah ke arah tenggelamnya matahari itu. Jangan berhenti sebelum waktu sandikala, senja, ucap suara misterius itu lagi. Inji, matur sembah nuwun dening pitedah menika. Iya, terima kasih atas petunjuknya, ucap Damar. Tidak ada lagi jawaban dari suara misterius itu, Damar tidak lagi gusar dan bingung. Setidaknya sudah ada sedikit petunjuk mengenai tujuannya, terlepas siapapun sosok yang mendatangi dan bicara dengannya tadi. Meski terasa sedikit menyeramkan, tapi Damar tidak merasakan niat jahat dari kedatangan sosok dan suara misterius barusan. Dia pun kembali mengistirahatkan raganya supaya perjalanannya esok tidak menemui kendala berarti. Cerita beralih di penghujung tahun 2004. Pagi-pagi sekali aku sudah keluar dari rumah kontrakanku. Aku sengaja keluar di pagi buta untuk menghindari pertanyaan dan pernyataan dari tetanggaku yang selalu membuatku tidak nyaman. Mas Burhan, pagi-pagi sudah keluar, pasti ke taman lagi, memangnya apa yang Mas Burhan cari di taman itu? Hati-hati Mas Burhan, di taman itu banyak demit yang suka mencari tumbal. Serta komentar-komentar lainnya yang selalu membuat telinga dan hatiku panas ketika mendengarnya. Memang apa susahnya tidak mencampuri urusan orang lain? Aku berjalan pelan menuju ke taman kota yang akhir-akhir ini sering kudatangi. Sesampainya di pintu masuk taman, aku sempat melihat ke warung Pak Marto sekilas. Nampaknya warung itu masih tutup. Wajar, karena hari masih sangat pagi. Bahkan matahari pun belum menampakkan wujudnya. Hanya semburat arunika yang baru sedikit memancarkan jingga menandai awal hari akan segera tiba. Aku kembali mengayunkan langkahku menuju ke dalam taman. Aku terus berjalan menyusuri jalan kecil berpaving menuju ke tengah taman di mana salah satu kursi taman dengan satu-satunya lampu menyala berada.
Setiap kali aku ke sini, selalu tempat itu yang kutuju. Seolah ada magnet besar dengan daya tariknya yang luar biasa menarikku ke tempat itu. Entah bagaimana, aku merasa terhubung dengan apapun yang muncul di kursi taman itu. Bulan hujan kekasih, jika takdir bukan hujaman kejam, lantas mengapa rasaku tak pernah bisa memancarkan bahagia jika takdir bukan sayatan duka, lantas mengapa jiwaku selalu terkekang dalam penjara hina. Bulan hujan kekasih, ribuan tangis selalu menghujan darah angkara menyelimuti pedihnya penantian, sukmamu tak pernah tersentuh rasaku yang kian luruh. Bulan hujan kekasih, letihku tak mampu runtuh mengakhiri tangis 1000 zaman, kulalui dengan hati yang teriris kurindu akhir yang kuharap dapat hentikan derita. Sayup ku dengar sajak yang lirih diucapkan seseorang, ada kesedihan mendalam yang tersimpan di antara bait-bait sajak itu. Aku menoleh ke sana kemari mencari orang yang mengucapkan sajak itu. Namun sejauh usahaku tak ada hasil apapun tertuai, aku kembali duduk merenung di kursi taman itu. Ya, hanya merenung saja. Sebab memang tidak ada hal lain yang kulakukan di sini. Hingga tidak terasa waktu telah bergulir menerang tanda pagi telah menjelang sempurna. Aku melirik jam yang tersemat di lengan kiriku, waktu menunjukkan sudah jam 7:15. Artinya aku harus segera pergi dari sini dan berangkat ke kantor untuk menunaikan kewajibanku. Aku beranjak dari kursi taman ini, kulangkahkan kaki untuk segera keluar dari taman ini. Tapi ketika baru akan melangkah, sekilas sudut mataku melihat seorang perempuan berkebaya putih yang sering kulihat muncul di taman ini melintas. Ku coba mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaannya, namun tak juga kutemui eksistensinya. Aku tak lagi memperdulikan, sebab kewajibanku masuk kerja kali ini harus lebih kutamakan. Karena sudah beberapa kali aku mendapatkan peringatan dari atasan akibat terlalu sering terlambat. Sesampainya di pintu taman, kulihat warung kecil di seberang sana sudah mulai buka. Terlihat dua anak muda duduk di depannya sedang menikmati kopi yang kurasa sungguh sedap dinikmati di pagi hari seperti ini. Ingin rasanya aku mampir ke sana untuk ikut bergabung melakukan ritual pagi yang menyenangkan itu. Namun lagi-lagi harus kurungkan niatku sebab teringat akan peringatan dari atasanku. Kulangkahkan lagi kakiku meninggalkan taman itu menuju ke halte bus yang letaknya tidak jauh dari situ. Tapi ketika aku melewati warung itu, salah satu dari anak muda itu memanggilku. Mas Burhan ya? Mampir dulu sini mas, ucapnya. Kutolehkan kepalaku ke arah sumber suara itu, aku tidak mengenali pemuda itu, tapi dia mengenalku. Sebetulnya siapa dia? Apa salah satu tetangga kontrakanku juga? Tapi sejauh ingatanku aku belum pernah bertemu dengan mereka. Bahkan pemilik warung ini pun aku tidak begitu mengenalnya. Maaf, siapa ya? Tanyaku. Mereka lantas menyodorkan tangannya untuk memperkenalkan diri, yang satu bernama Arga dan satu lagi bernama Aji. Mereka mengaku tahu namaku dari kejadian beberapa waktu lalu ketika aku pingsan di dalam taman. Mampir dulu sini mas. Ngopi dulu sambil ngobrol, ucap pemuda yang bernama Aji. Terima kasih, tapi maaf saya sedang buru-buru harus segera berangkat bekerja. Ucapku sesopan mungkin untuk menolak ajakan mereka. Baiklah mas. Tapi kalau tidak keberatan nanti sepulang kerja mampir lagi ke sini. Ada hal penting yang mau saya tanyakan, ucap Arga. Tentang apa? Tanyaku. Tentang taman itu mas, jawabnya. Saya tidak berani janji karena saya belum tahu sebanyak apa pekerjaan saya nanti. Tapi akan saya usahakan untuk mampir lagi ke sini nanti sepulang kerja, entah kenapa aku bisa menjawab seperti itu. Padahal biasanya aku abai dengan orang yang ingin membicarakan tentang taman itu. Mungkin tidak ada salahnya aku nanti menemui kembali kedua pemuda itu. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.